Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Satria Rangga, NIM 1442 300010. Saya dari kelas R semester ganjil 2024-2025, mata kuliah desain pasif. Pada topik ini saya akan membahas tentang redesain gedung rektorat. Nah, untuk yang pertama kita memasuki pada site plan. Pada site plan ini saya menjelaskan untuk yang pertama gedung rektorat sendiri saya beli tanda nomor 1, lalu yang di sekitarnya itu ada Grawidia yang ada di nomor 2, lalu ada Fakultas Hukum yang saya beri nomor 3, lalu ada Fakultas EWB yang saya beri nomor 4. Untuk bangunan gedung rektorat sendiri ini menghadap ke arah timur. Jadi kalau untuk utaranya itu sebelah kanannya. Berikutnya masuk pada denah lantai 1. Pada denah lantai 1 sendiri ini adalah lokasi yang paling bawah ya dari gedung rektorat itu. Itu yang di sini terdapat yang pertama ini ada tempat untuk duduk mahasiswa sebagai tempat untuk santai atau mengerjakan tugas. Lalu ada plaza beringin ini yang di tengahnya ini ada kolam ikan. Lalu ada sini itu ada lift. Ya selebihnya sih ini denah lantai 1 ini cuma lebih terdiri dari banyak dari open space ya. Berikutnya untuk denah lantai atas atau rooftop. Nah, denah rooftop sendiri ini awalnya awalnya tidak seperti ini, yaitu awalnya hanya berupa dak saja. Lalu ini saya tambahkan area untuk menampung air hujan, lalu saya berikan juga area-area vegetasi, dan mungkin ini nanti akan saya jelaskan pada slide-slide yang waktu membahas permasalahan. Dan ini adalah potongan AA dari gedung rektorat, yaitu potongan AA ini sendiri memotong tepat pada tempat yang ada void-nya yang saya potong ini semua ya. Berikutnya ini adalah potongan BB, juga sama, potongan BB ini saya tepatkan pada area void yang mengarah langsung ke kolam itu tadi. Berikutnya ini adalah tampak timur. Pada tampak timur ini gedung rektorat ini pada tampak timurnya ini di depan ini sebenarnya yang kotak ada 3 ini 1, 2, 3 itu merupakan bagian dari area gedung juga, cuman saya dapat tugas untuk yang diri desain itu yang bagian yang ini saja. Ini berikutnya adalah tampak utara. Tampak utara ini yang belakangnya langsung menghadap ke area gedung Fakultas FEB. Lalu ini tampak selatannya, tampak selatan ini yang menghadap ke arah Fakultas Hukum. Ini ada eksterior, ini eksterior yang pertama saya ambil dari area utara. Nah, eksterior kedua ini saya ambil dari arah selatan. Berikutnya ini adalah interior. Interior ini saya ambil dari lokasi lantai 2 yang di situ terdapat void. Lalu berikutnya ini saya ambil interior dari lantai 3 yang bisa menghadap langsung ke void-nya, itu juga yang di bawahnya ada kolam ikan. Lalu memasuki pada permasalahan. Gedung rektorat sendiri menurut saya terdapat 3 permasalahan utama, yaitu tentang termal, pencahayaan, dan juga penghawaan. Hal ini disebabkan yang pertama termal karena gedungnya itu terdiri dari banyak kaca juga. Dan lalu ada pencahayaan ini meskipun gedung itu banyak kaca namun peletakannya tidak strategis atau tidak bisa difungsikan dengan baik. Ketiga ada penghawaan, yaitu
ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung rektorat ini rawan, karena mungkin yang pertama juga banyaknya kaca-kaca itu juga mempengaruhi, tapi kaca itu juga banyak yang merupakan kaca mati, bukan kaca yang bisa dibuka. Setelah dari permasalahan ini, kita masuk ke pembahasannya dan juga redesign-nya yang saya rekomendasikan. Untuk yang pertama, saya ambil dari permasalahan thermal. Pada permasalahan thermal, untuk meminimalisirnya, saya menambahkan sun shading pada beberapa area kaca. Lalu saya menggunakan cat eksterior dan interior yang bisa mengurangi perpindahan panas. Hal ini memang mungkin tidak terlihat signifikan dari desain sebelumnya, karena lebih redesign ini lebih saya mengambil konsep lebih kayak memanfaatkan saja dan menambahkan sedikit yang sudah ada di awalnya. Penambahan sun shading ini mungkin bisa menjadi penghalang radiasi cahaya matahari yang langsung masuk ke dalam gedung yang melewati kaca khususnya, dan juga dari dinding-dinding itu juga, agar tidak langsung terkena ke area kaca atau area dinding. Dan juga saya menggunakan cat eksterior dan interior ini yang memiliki sifat yang bisa mengurangi perpindahan panas. Beberapa ada dari merek Avian, lalu Propan, dan juga lain-lainnya. Memasuki permasalahan kedua, yaitu permasalahan pencahayaan. Pada permasalahan pencahayaan, untuk meminimalisirnya, saya menambahkan jendela pada area yang kurang mendapatkan cahaya alami. Dan juga saya menggunakan cat interior yang relatif berwarna cerah agar bisa memaksimalkan pantulan cahaya alami dari jendela. Nah, yang pertama ini saya menambahkan beberapa jendela yang pada area-area yang memang yang kurang mendapatkan asupan dari cahaya alami yang masuk. Dan juga saya menggunakan cat interior yang relatif berwarna cerah agar bisa memaksimalkan pantulan cahaya alami yang dihasilkan dari jendela-jendela tadi, agar bisa menerangi wilayah dalam ruangan yang ada di dalam gedung ini. Berikutnya memasuki permasalahan penghawaan. Pada permasalahan penghawaan ini saya hanya memaksimalkan area-area kaca yang sudah ada pada gedung dengan mengganti jenis jendela kaca yang bisa dibuka agar bisa memaksimalkan sirkulasi udara. Nah, hal ini juga redesign yang saya rekomendasikan ini tidak seberapa signifikan hasilnya. Namun hal ini sangat mempengaruhi agar ruangan-ruangan di gedung ini tadi bisa mendapatkan sirkulasi udara yang alami, dan itu juga bisa mengurangi konsumsi AC dan alat pendingin lainnya. Hal ini karena awalnya pada existing itu banyak gedung rektorat ini banyak menggunakan kaca-kaca mati. Jadi sirkulasi itu susah untuk sirkulasi udaranya. Berikutnya saya menambahkan sendiri di luar dari hal yang saya sebutkan pertama tadi yang ada 3, yaitu tentang permasalahan konservasi air. Saya menambahkan konservasi air pada bagian atap gedung. Saya beri kolam penampung air hujan dan juga ruangan sebagai tempat untuk pompa airnya, untuk mendistribusikan air sebagai air untuk flush WC, menyiram tanaman, dan hal-hal lainnya juga. Hal ini saya tambahkan agar gedung rektorat bisa meminimalisir penggunaan air yang berlebih. Dan hal ini juga mungkin bisa bermanfaat juga untuk area-area kamar mandi yang gedungnya itu berada di belakang dari gedung rektorat ini tadi, seperti gedung Fakultas Hukum dan lalu gedung Fakultas FEB. Jadi air yang digunakan bisa didistribusikan dari gedung rektorat ini yang di atasnya terdapat tempat untuk bak penampungan air hujan itu tadi, dan didistribusikan melalui pompa yang ada di atap ini ke area-area gedung yang ada di sekitarnya juga. Jadi bisa bermanfaat untuk gedung yang lain juga. Untuk yang terakhir, permasalahan ini juga saya tambahkan, yaitu permasalahan atap hijau ini
Saya menambahkan atap hijau untuk dijadikan tempat menambahkan area vegetasi untuk media tanam vegetasi. Selain untuk mengurangi radiasi sinar matahari langsung, hal ini juga bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk melakukan penelitian terhadap tanaman tertentu, atau juga bisa dimanfaatkan untuk area rekreasi agro. Nah, rekreasi agro ini mungkin ya bisa menjadi hal-hal refreshing lah bagi mahasiswa yang ingin melihat hijau-hijau atau ingin merasakan memetik tanaman langsung atau buah langsung. Bisa didapatkan dari area rooftop yang berada di gedung rektorat ini, yang saya tambahkan pada rooftop ini. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Gilang Satria Rangga, NIM 144230010. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.